Mamalia atau binatang menyusui yang bisa disebut juga mama dalam bahasa Latin adalah kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang ada pada hewan betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Neokortex, rambut, dan 3 tulang di telinga tengah. Mamalia berasal dari Chondonitia, kelompok Therapsida tingkat lanjut. Pada kala Trias akhir ordo Mamalia modern muncul pada periode Paleogen dan Neogen dari era Cenozoikum setelah kepunahan dinosaurus non-unggas. Tipe dasar tubuh mamalia adalah berkaki 4 dan kebanyakan mamalia menggunakan keempat ekstremitas mereka untuk lokomosi darat. Namun sejumlah mamalia memiliki ekstremitas yang beradaptasi untuk kehidupan di laut, di udara, di pohon, di bawah tanah, atau untuk berjalan dengan 2 kaki. Sebagian besar mamalia tersebut melahirkan dengan keturunannya, namun terdapat beberapa jenis mamalia yang tergolong ke dalam jenis monotremata yang bertelur. Kelahiran ini juga terjadi pada banyak spesies mamalia, seperti hiu gupi dan martil karena melahirkan tidak dianggap sebagai fitur khusus mamalia, serta sifat endotermik buruk. Monotremata tersebut tidak mempunyai puting susu, tetapi tetap mempunyai kelenjar susu. Harus diketahui bahwa taksonomi yang telah sering digunakan belakangan ini sering menekankan kesamaan leluhur. Jika ada anggota cetacea yang tampaknya tidak memiliki karakteristik mamalia, ia masih dianggap mamalia karena leluhurnya sama dengan mamalia lain. Mamalia tersebut mempunyai 3 tulang pendengaran dalam tiap telinga dan juga 1 tulang dentari pada setiap sisi rahang bawah. Vertebrata lain juga memiliki telinga, tetapi hanya memiliki 1 tulang yaitu step di setiap telinga dan setidaknya 3 tulang lainnya di setiap sisi rahang. Sistem pernapasan. Pada waktu bernapas, udara masuk melewati rongga hidung. Dari rongga hidung, udara masuk ke trakea dan selanjutnya ke paru-paru. Udara yang kaya oksigen akan diikat darah dalam alveolus. Alveolus juga melepaskan gas karbon dioksida sisa pernapasan. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Misalnya ikan paus. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Ikan paus sering muncul ke permukaan air. Ikan paus muncul ke permukaan air untuk menghirup dan mengembuskan udara. Hembusan udara biasanya disertai dengan samburan uap air. Uap air tertimbun di dalam paru-parunya selama menyelam di dalam air. Reproduksi mamalia. Sebagian besar mamalia marsupial dan eutheria memiliki siklus reproduksi yang dikenal sebagai siklus oestrus. Siklus estrus. Betina aktif secara seksual hanya selama tahap oestrus ketika mereka kepanasan selama beberapa hari setiap bulan. Jika ovum tidak dibuahi, endometrium atau lapisan rahim diserap. Siklus estrus dapat terjadi sekali atau 2 kali setahun, atau beberapa kali setahun. Setiap kelompok mamalia memiliki frekuensi sendiri. Struktur tubuh mamalia merupakan kelompok hewan yang paling tinggi derajatnya dalam golongan hewan. Hal ini mengakibatkan segala proses yang dilakukan oleh mamalia lebih tinggi daripada jenis animalia lainnya. Hewan kelompok mamalia mempunyai glandula mammae yang menghasilkan air susu. Mamalia adalah vertebrata yang tubuhnya tertutup rambut. Anggota gerak depan pada mamalia dapat bermodifikasi untuk berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Pada jari-jarinya terdapat kuku cakar atau teracak. Pada kulit terdapat banyak kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Klasifikasi mamalia dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama monotremata, kedua marsupialia, ketiga insektivora, 4 tupaioidea, 5 rodent atau hewan pengerat, 6 edentata, 7 piladota, 8 karnivora, dan 9 primata. Contoh hewan mamalia yaitu 1 ada kanguru, 2 platypus, ketiga echidna moncong, 4 kelelawar, 5 tikus, 6 harimau, 7 lumba-lumba, 8 rusa, 9 gajah, dan 10 singa.